Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menampilkan cara bagaimana mengimport nilai ke Erapod. Yang pertama, untuk nilai sikap spiritual dan sosial, kita tidak usah dengan import, tapi dengan menggunakan input data. Pertama, klik yang input data, kemudian kita pilih yang sikap spiritual. Kemudian di sini pilih kelas. Nah, ini nilainya semua B. Seandainya Bapak Ibu ingin merubah, misalkan ini Fajri nilainya misalkan ingin sangat baik, ya tinggal dirubah. Tapi kalau tidak, ya sudah aja seadanya. Misalkan ingin B semua. Nah, ini kebetulan saya untuk kelas 9A B semua, berarti tinggal simpan saja. Berikutnya untuk kelas B. Sini juga saya tidak ada perubahan, berarti kita langsung simpan saja. Dan kita lakukan terus sampai semua kelas selesai. Kita skip aja, kita sekarang ke sikap sosial. Caranya sama, kita pilih kelas. Dan mata pelajaran. Ini, kalau tidak ada perubahan, langsung aja simpan. Dan begitu untuk kelas-kelas berikutnya, tekniknya sama. Sekarang kita langsung masuk ke import nilai siswa. Ini. Nah, untuk import kita tinggal hanya pengetahuan, keterampilan, dan PTS-PAS. Karena tadi spiritual dan sosialnya kita lakukan secara input. Sekarang ke pengetahuan. Nah, caranya kita pilih file. Nah, kita siapkan downloadan kita disimpannya di mana. Ini saya nyimpannya di D. Kebetulan agak dalam. Nah, ini Erapod ada di sini. Untuk kelas 9A, tadi kita kan pengetahuan, maka yang ini. Klik yang KD pengetahuan, 9A. Klik 2 kali. Nah, kalau sudah muncul di sini, ada nama filenya, baru kita upload. Nah, ini nilainya. Kita cek sampai bawah, takutnya ada yang kosong. Nah, kalau tidak sudah sesuai, simpan data nilai. Oke. Nah, tekniknya bisa Bapak Ibu semuanya untuk pengetahuan, pilih untuk kelas-kelas yang lain. Atau bisa juga mau satu kelas, tadi pengetahuannya, sekarang keterampilan. Ini yang keterampilan, pilih file seperti yang tadi. Masih di 9A, sekarang keterampilan, berarti yang ini. Klik 2 kali. Nah, ini udah muncul. Upload. Nah, kita cek.
ada semua, simpan data nilai. Oke. Nah, sekarang untuk kelas 9A yang terakhir adalah PTS dan PAS. Pilih file. Sekarang pilih yang PTS PAS. Klik upload. Simpan data. Oke. Nah, tadi kelas 9A udah lengkap semua. Pengetahuan, keterampilan, dan PTS PAS. Kalau untuk kelas berikutnya gimana? Sama balik lagi ke nilai pengetahuan. Pilih file. Nah, kalau ini kan kelas 9A. Sekarang kelas 9B, Bapak Ibu tinggal klik aja yang ini. 9B. Nah, upload yang ini. Ya, untuk kelas berikutnya saya skip aja karena caranya sama. Nah, kalau kita sudah ke import pengetahuan, ke import nilai siswa, sekarang ke proses deskripsi. Pilih kelas, yang tadi sudah diimport ada kelas 9A, jadi saya 9A aja dulu. Pilih mata pelajaran. Nah ini, nilai akhirnya itu adalah ini. Silakan dicek oleh Bapak Ibu, ini nilai pengetahuan, keterampilan, pengetahuan, keterampilan. Nah ini, kenapa ini kosong? Ini adalah untuk yang revisi. Misalkan mau direvisi, nilainya mangga di sini. Atau deskripsinya tidak sesuai, ingin dirubah, silakan diberi tambahan di sini kata-katanya, atau ada yang dikurangi. Boleh, tapi kalau kita menggunakan deskripsi yang sudah ada di dalam Eraport juga tidak apa-apa. Tinggal kita cek nilainya apakah sesuai dengan yang sesuai yang di manual. Hati-hati jangan sampai ada yang kurang dari 75. Karena kalau kurang dari 75, maka anak tersebut tidak akan naik kelas atau tidak lulus. Karena minimal harus 75 predikat. C minimal. Nah, misalkan ini sudah dicek semuanya, udah sesuai, kita simpan. Kalau proses deskripsi ini tidak kita lakukan, maka nanti saat dicetak, deskripsinya tidak akan muncul. Lakukan untuk kelas-kelas yang lainnya, tekniknya sama, kita skip saja. Kemudian kita lihat nilai, lihat pengolahan nilai akhir. Ini untuk pengetahuan, nanti akan lihatnya per KD. Nah ini P1, P2 tadi KD, saya kan 2 KD, maka munculnya begini. Nah ini, kita tidak ada remedial, jadi kosong. Kemudian berikutnya, kalau ingin keterampilan, ini hanya untuk ngecek saja. Nah ini untuk keterampilan, hanya ada praktik saja, 2 KD, dan hanya nilai praktik, ini nilainya yang tadi sudah diupload. Grafik bisa dilihat, bisa juga dilewat. Nah, ini nilai akhir yang nanti muncul di raport. Nah, ini. Nah, ini nilai anaknya seperti ini. Misalkan ternyata setelah diupload, pas di sini kelihatan ada yang D atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki Bapak Ibu, kok ada perbedaan sedikit di sini. Bagaimana caranya? Masuk ke input data. Input data, misalkan yang ada perbedaannya adalah yang pengetahuan, maka masuk ke nilai pengetahuan. Nah, penilaian mana yang mau dirubah? Apakah tugas atau tes tulis atau tugas? Misalkan tes tulis. Nah, ini mau dirubah oleh Bapak Ibu, enggak? Misalkan di sini mau jadi 95, boleh. Kemudian nanti di bawahnya simpan.
Maka nanti di nilai akhir itu, nah di nilai akhir cek lagi. Kalau yang tadi udah disimpan, perubahannya sudah disimpan, cek lagi di sini. Oh iya, udah sesuai. Nah, kalau udah sesuai, baru masuk sekarang ke tahap yang terakhir, yaitu kirim nilai akhir. Ini kirim nilai akhir. Kirim nilai akhir 9A. Nah, ini nilai, cek lagi sekali lagi. Nah, kalau sudah, silakan dikirim. Nilai berhasil disimpan pada nilai akhir. Oke. Nah, berarti 9A sudah terkirim nilainya. Terkirim kemana? Ke akun wali kelas 9A. Nah, untuk selanjutnya lihat nilai terkirim. Kalau tidak sukses terkirim, tidak akan bisa dilihat di sini. Nah, ini nilai pengetahuan, keterampilan, spiritualnya, BBB semua. Nah, seperti ini. Berarti sudah lengkap untuk kelas 9A. Dan ini data ini sudah bisa dilihat di akunnya wali kelas. Nah, nanti bagaimana cara wali kelas melihat nilai yang sudah masuk? Insya Allah akan dibuatkan tutorialnya juga. Ingin lihat hasil pengolahan nilai bisa. Nah, ini semester 1. Ini yang kita yang sekarang ini. Semester 2. Ini rata-rata kenapa kecil? Karena di sininya kosong ya. Jadi yang kita lihat, perhatikan yang ini saja. Demikian Bapak Ibu untuk membuat bagaimana cara mengimport nilai siswa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.